UGM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Selamat malam Letonians, apa kabar semuanya? Malam ini saya Ariel Brown dan juga host PR Corner Ibu Prita Kemal Gani akan kembali menemani Anda. Dan di studio ini ramai banget ya Bu ya. Seru banget karena ada acara khusus nih. Iya, acara akbar untuk pelaku humas yang jelas ya. Malam hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang sangat spesial dan mereka berdua adalah orang yang penting di balik Konvensi Nasional Humas atau KNH Indonesia 2015. Kapan sih Bu ini konvensinya? Nah, konvensi ini tanggal 18 sampai 20 November yang diselenggarakan oleh Perhumas. Nah, setiap tahun Perhumas mengadakan konvensi nasional dan tahun ini judulnya Public Relations Journey, The Sustainable Path to Trust and Reputation. Waduh, ini menarik. Makanya yang didapatkan sampai 2 orang. Baik, kita langsung mulai saja Bu obrolan kita di kesempatan malam ini. Iya, siapa yang hadir malam hari ini? Nah. Tentu Ketua Umum Perhumas, Betul. Bapak Agung Laksamana. Selamat malam Mas Selamat Agung. malam Bu Prita, selamat malam Mas. Suaranya akrab ya? Ini akrab sekali Bu. Jadi memang harusnya kalau nggak ada kegiatan siaran aja di TV. Udah dapat apa Mas? Jawab ini. Nyumbang suara. Nyumbang suara Mas. Kemudian satu lagi siapa? Ya, dan satu lagi beliau adalah Bapak Tarsih Eka Putra yang juga hadir merupakan wakil dari Ketua Konvensi Nasional Humas 2015. Selamat malam Mas Tarsih. Malam Mas. Orang cool ini. Down to earth Bu ini Bu. Ya, seperti ini Bu ya. Apalagi dengan Bu di sini Bu. Banyak banget ya. Ini kalau udah ada jenggotnya tuh udah ilmu tinggi. Oh, Silakan Mas Ariel. Ya. Kita malam ini bicara tentang satu acara yang mungkin banyak dari Letonians belum pernah tahu Bu ya. Gitu ya. Iya. Tapi pelaku kehumasan ini sudah kenal lah dengan hal ini. Iya. Dan ini perlu kita gali lebih banyak karena topiknya tadi disebutkan PR Journey, The Sustainable Path to Trust and Reputation. Iya. Apa sih kok ada trust and reputation? Iya. Itu seremnya itu. Wah. Nah, malam hari ini Jadi ngeri. yang penting ya, Oh, iya, terutama penting. yang punya hajat Iya. mungkin bisa menjelaskan. Iya. Nah, selamat malam Mas Agung. Selamat malam Bu Prita. Ya, bisa dijelaskan latar belakang penyelenggaraan Program. konvensi Iya. nasional humas KNH ini. Ya. Jadi kurang lebih sebagai latar belakang. Mungkin banyak audiens kita yang belum tahu Perhumas. Mungkin kita waktunya untuk memperkenalkan Perhumas Iya. kembali. Perhumas adalah Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Ini salah satu mungkin pionir Iya. organisasi profesi kehumasan yang sudah berdiri sejak tahun 1972. Ya, umurnya berapa tuh Mas Agung sekarang? 43 tahun kira-kira. 43 tahun. Sudah cukup Matang. matang nih kayaknya. Oke. Bentar Mas ya. Iya. Saya belum lahir. Belum lahir. Generation X. Oh, anjir. Lebih muda lagi. Jadi setiap tahun kita mengadakan konvensi nasional sesuai dengan rapim kita. Iya. Dan kita menunjuk Jakarta sebagai tuan rumah untuk tahun ini. Biasanya kita setiap tahun pindah-pindah kota dan tahun ini Jakarta kembali menjadi tuan rumah. Dan topik yang akan kita usung kali ini adalah PR Journey Sustainable Path to Trust and Reputation. Ini memang topiknya agak berat. Iya. Terus bersama saya juga ada Mas Tarsih. Mas Tarsih selain wakil ketua untuk convention kita, ini juga beliau yang pengembangan badan pengurus cabang kita. Jadi yang pengembangan Makanya cabang tadi dari seluruh Indonesia. Mas Tarsih hafal banget ya dengan para perhumas muda juga ya. Ya dia mudah terus. Dia baik. Nah, trust ini menjadi topik yang menarik, apalagi di dunia PR. Trust adalah essential dan key ingredient supaya kita mendapat trust factor, dan ujung-ujungnya setelah mendapat beli-beli dari suatu kegiatan yang kita lakukan, ujungnya adalah reputasi dari suatu organisasi. Nah, fundamental ini yang menjadi menarik bagi kami untuk diangkat kembali, karena selama ini kita banyak berdialog tentang mungkin ke arah digital dan segala macamnya ya, social media, tapi coba kita tarik balik lagi deh, karena secara fundamental PR itu adalah membangun trust kepada stakeholder kita. Nah, konsekuensinya, impact-nya adalah behavior change dari organisasi tersebut dan reputasinya bisa terangkat. Ya. Ada satu quote yang saya suka bilang sama teman-teman bahwa mengenai trust, if people like you, itu they will listen to you. If people like you, but if they trust you,
they will follow you and they will buy even for you. So jadi ini fundamental mengenai dunia PR itu juga more or less kurang lebih seperti itu. Oh gitu ya. Oh kita harus follow. Harus follow sosial media juga. Like aja nggak cukup. Friend aja nggak cukup. Harus follow. Tapi tadi ada yang menarik Bu. Ketika disebutkan sosial media sekarang, kemudian ditarik balik ke belakang lagi gitu. Emang sudah dilupakan ya Mas yang masa lalunya atau sekarang sudah terlalu modern kah? Justru itu, jadi yang mau kita diskusikan nanti Mas Tarsi juga bisa tambahkan. Topik yang kita akan usung adalah bagaimana membangun trust dan reputasi suatu korporasi, perusahaan atau brand di dalam era digital saat ini. Nah ini lebih kompleks daripada tahun-tahun sebelumnya di mana banyak konvensional media yang ada. Sekarang social media memegang peranan penting untuk citra Anda seperti di social platform dan landscape ini seperti apa. Itu berbeda dengan yang konvensional media saat ini. Jadi kita ingin mengajak para speaker-speaker kita untuk sharing di dalam platform diskusi nanti apa sih tantangannya saat ini, baik itu negara, kita undang para speaker-speaker yang berbahasa kayak Pak Menteri dan beberapa menteri kita undang, dan juga para praktisi dan para CEO, bagaimana mereka melihat konvergensi media saat ini dan bagaimana sosial media membangun reputasi di dalam era digital. Nah kalau Mas Tarsi gimana tadi Mas Agung menjelaskan ya the sustainable had to trust and reputation ya. Nah, ini masalah building reputation ini ya, karena orang sudah melupakan bahwa PR itu hanya social media, PR itu semuanya udah digital era ya. Tapi untuk building reputation sendiri itu kan ada banyak tahapannya. Nah, tadi yang telah disampaikan Mas Agung, mungkin Mas Tarsi bisa menambahkan kira-kira apa aja isinya kontennya? Ya, ada beberapa narasumber yang memang kita fokuskan untuk kita bicara soal media, kita kupas habis antara tradisional media, kemudian tren di sosial media. Nah itu nanti ada pakar-pakar kita termasuk Mas Nur Kakung juga kita hadirkan. Kemudian dari tradisional media itu ada Mas Ayul atau Rizul Kifli. Nah yang itu nanti akan ada semua di hari kedua. Itu kita kupas tuntas apakah benar media tradisional udah mati. Dan sekarang yang berkembang adalah tren digital. Nah itu semua akan kita kupas habis di hari kedua ini. Nah ini teman-teman tambah penasaran ya, harus bisa tren baru di dalam bidang kemasan. Kira-kira berapa banyak nih sebagai wakil ketua konvensi Mas Tarsi targetnya yang akan hadir? Ini seluruh Indonesia kan ya Mas? Seluruh Indonesia. Kita targetkan 350.